Halo sobat tani sekalian, saya dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang akan menjelaskan tentang alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam analisa ini terdapat yaitu analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Oke, saya lanjutkan ke video selanjutnya. Dalam analisa kelayakan finansial dan ekonomi terdapat 4 analisa. Yang pertama, analisa internal rate of return. Yang kedua, analisa economic internal rate of return. Yang ketiga, analisa payback period. Yang keempat, analisa life cycle cost. Analisis internal rate of return. Pada dasarnya, metode ini untuk menghitung tingkat bunga untuk menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar untuk suatu investasi proyektor. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya yang digunakan seperti ini. Nah, untuk keterangan R, tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan proses sama dengan PV dari capital outlay. AT, cash flow untuk periode T. N, periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Jika initial cash flow terjadi pada waktu kosong, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai rumus seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya dengan mengadakan interpolasi dari dua tingkat bunga yang dipilih secara coba-coba, akhirnya dapat dihitung seperti cara tersebut di atas seperti rumus itu. Yang A itu. Nah, selanjutnya rumus interpolasi seperti berikut. Untuk keterangannya R, internal rate of return yang dicari. P1 tingkat bunga pertama, P2 tingkat bunga kedua, P1 represent value ke-1, P2 represent value ke-2. Analisis ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan preferensi rate of return sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Untuk kekurangannya yaitu lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisa economic internal rate of return. Analisis ini merupakan sebagai tingkat pengembalian pada dasar penentuan tingkat bunga. Dalam perhitungan nilai ini dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga, guna perhitungannya dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya diadakan interpolasi. Untuk persamaan EIRR rumusnya seperti begini. Nah, untuk pembahasannya yaitu dimana I1 tingkat bunga saat NPV positif, I2 tingkat bunga saat NPV negatif,
NPV1 nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV2 nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar, social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR lebih kecil, social discount rate 12%, maka proyek tidak layak. Selanjutnya, analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus untuk menghitung analisis payback seperti begitu. Payback period sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Untuk menghitung proyek yang mempunyai nilai proses yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prosesnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk 0. Analisis life cycle cost. Life cycle cost analysis yaitu konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan dengan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan tepat memberikan harga jangka panjang yang terbaik. Analisis ini mencakup semua pekerjaan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, uraikan kelebihan dan kekurangan dari alat analisis internal rate of return. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan analisis payback period. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat analisis internal rate of return, yang pertama, kelebihannya menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kemudian saya akan menguraikan dari maksud payback period. Metode ini digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlah sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahunan.